menunjukkan komitmen Partai Gerindra terhadap toleransi dan keberagaman. Kita berdoa Tuhan selalu berkati Partai Gerindra. Yang saya hormati Ibu Bianti Djohanikusumo Djiwandono dan Bapak Profesor Sudajat Djiwandono. Yang kami hormati Ibu Mariani Djohanikusumo, dan yang saya hormati Bapak Thomas Djiwandono dan Ibu Wulan Djiwandono. Yang kita hormati dan banggakan Pak Fahri Francis, Ketua dari Kekira, dan Pak Nixon Silalahi, yaitu Sekjen dari Kekira. Kami hormati Bapak Komjen Pol Muhammad Wiryawan, yang kita kenal sebagai Bapak Iwan Bule. Kami hormati Bapak Benny Octavianus, Pak Yaakob Octavianus, Pak Pete Octavianus. Kami hormati Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, yaitu Pak Natalius Pigai. Kami hormati Bapak AA PM Manindaan dan Gubernur Sulut terpilih Bapak Luis Silvanus Mawalin juga hadir di kita. Kami hormati Bapak Setia dan saya hormati para pendeta, para pastor, dan yang kami kasihi yaitu umat Kristen, Katolik dan Protestan, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Kepada Bapak Hashim Djohanikusumo, saya laporkan hari ini hadir lebih dari 3.500 undangan umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan, juga terdiri dari pengurus dan anggota dari ormas-ormas Kristen Katolik dan Protestan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anak-anak panti asuhan. Bapak Hashim, izinkan saya melaporkan berbagai hal sebagai berikut. Panitia Natal Nasional Partai Gerindra 2024 ditetapkan oleh SKPP Gerindra nomor 22 garis miring KPTS garis miring PP Kekira garis miring 12 garis miring 2024. Berdasarkan mandat ini, panitia bersama pengurus Kekira menyusun dan menetapkan tema Natal Gerindra, yaitu mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dan kita bersyukur pemerintahan saat ini berfungsi sebagai rumah roti bagi bangsa Indonesia karena memperjuangkan yaitu akses gizi ke semua rakyat Indonesia. Jadi betapa mulianya pemerintahan sekarang ini berfungsi sebagai rumah roti bagi bangsa kita. Dan Natal Gerindra 2024 ini adalah refleksi dari nilai-nilai kesederhanaan, pengharapan, dan inklusivitas. Pak Hashim dan hadirin yang saya muliakan, sebagai wujud rasa syukur dan komitmen menjalankan nilai kebangsaan dan kerukunan umat beragama, panitia juga telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti bakti sosial dan seminar keagamaan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan perayaan Natal Gerindra ini tentu tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan yang solid dan harmonis dari seluruh pihak yang terlibat dan membantu dengan tulus ikhlas. Sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Gerindra, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI Polri dan pemerintah daerah setempat, pembawa acara dan pengisi acara, dan para seluruh panitia perayaan Natal Gerindra 2024. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Segala kekurangan dari perayaan Natal ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Akhir kata, selamat Natal, Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan. Izinkan saya tidak menyapa satu persatu, diingatkan sama MC untuk 2 menit untuk menyampaikan sambutan mewakili dari pengurus pusat Kekira. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Natal Nasional
Gerindra 2024. Tema Natal Nasional tahun 2024 ini adalah marilah kita ke Bethlehem. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa kita kembali ke Bethlehem? Ada apa di Bethlehem? Kita tentu tidak diajak pergi ke Bethlehem, Timur Tengah sana, tetapi kita diminta untuk kembali ke Bethlehem hati kita masing-masing. Bethlehem adalah tempat di mana sang Raja Dunia lahir, tempat di mana ada kedamaian, ada kesederhanaan, ada kasih sayang, ada pengharapan, ada solidaritas. Dalam perayaan Natal ini kita semua diajak untuk kembali ke Bethlehem kita masing-masing. Bangsa Indonesia adalah Bethlehem kita semua. Mari kita doakan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, agar bersama-sama kita semua bisa mewujudkan Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang damai, penuh harapan, sukacita, dan keadilan. Partai Gerindra adalah Bethlehem bersama kita. Mari kita kembali ke rumah perjuangan ini, membangun kedamaian dan sukacita, keadilan dan harapan, respek dan apresiasi bagi banyak orang yang kita layani dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Bethlehem itu tidak jauh, Bethlehem itu sangat dekat, namun kadang kita sulit menjangkau yang dekat itu. Bethlehem sejatinya adalah hati nurani dan sanubari kita masing-masing. Hati kita adalah bait Allah, tempat Tuhan bertahta. Mari kita kembali ke hati masing-masing, merasakan dekapan kasih Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, membangun komitmen, mewujudkan solidaritas dan kasih persaudaraan. Tema Natal Nasional tahun ini memang penuh makna untuk kita, khususnya keluarga besar Partai Gerindra. Inilah saat terbaik kita merefleksikan perjalanan bersama dalam perjuangan ini. Teristimewa jalan-jalan perjuangan yang mengantar Bapak Prabowo, Ketua Dewan Pembina Gerindra, menjadi Presiden Republik Indonesia. Jalan-jalan perjuangan membawa Gerindra menjadi partai besar dan disegani. Jalan-jalan pergumulan yang mengantar Gerindra menjadi partai yang akbar namun akrab bersama kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita masih ingat ungkapan hati dari Bapak Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, saat perayaan Natal Gerindra 2023 di Medan. Dia mengatakan dalam kondisi bangsa yang masih sering dilanda konflik, keadaan ekonomi yang belum membaik, situasi sosial politik yang kerap bikin gaduh, setiap kader Gerindra diminta untuk menjadi agen perdamaian. Menjadi agen perdamaian itu wujud nyatanya mencintai sahabat dan merangkul lawan. Kita harus mencintai sahabat kita, tetapi kita harus merangkul lawan kita adalah pembawa damai. Esensi pesan perdamaian yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini berarti membangun sahabat bagi semua orang jauh lebih luhur. Kita hanya bisa membangun bangsa dan daerah dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dalam kebersamaan, dalam saling respek, tentunya dalam kedamaian. Tanggung jawab membangun bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab kita umat Kristiani. Kita harus mendukung dan berkontribusi bagi bangsa dan negara dan talenta kita dengan profesi kita, dengan semua yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Jika tidak bisa membantu beberapa orang, bantulah 1 orang. Kalau 1 orang saja tidak bisa kita bantu, tidak perlu kita menyusahkan orang lain. Tidak perlu bikin pemicu atau konflik. Demikian ungkapan akhir Ketua Dewan Pembina Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Atas nama panitia dan semua pengurus pusat, pengurus daerah Bekina yang ada di tempat ini, teman-teman daerah bisa berdiri dari
Papua sampai dari Aceh yang hadir bersama kita, Diaplos hadir bersama dengan kita. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman Gekira menyampaikan selamat Natal 2024 kepada para tamu dan undangan, kepada para pengurus Partai Gerindra, organisasi saya dan elemen-elemen partai. Selamat tahun baru 2025, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menaungi perjuangan hidup kita untuk ikhtiar kita menjadi bangsa dan negara, daerah, rumah tangga, dan hati kita sebagai negara yang baru, tempat Tuhan sang pembawa damai meraja. Terima kasih. Halo. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Atas nama pribadi, atas nama Bapak Prabowo Subianto, atas keluarga, kami haturkan selamat tahun baru 2024 dan selamat tahun baru 2025. Pak Prabowo berhalangan hadir karena tugas negara. Saya sendiri dipanggil untuk ikut rapat hari Sabtu ini di Hambalang, maka tidak bisa terlalu lama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Bapak Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia yang kami banggakan, Bapak Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan yang saya banggakan dan saya cintai, Bapak Julius Silvanus Komaling yang saya banggakan, Gubernur Sulawesi Utara terpilih dari Gerindra. Ada juga Bapak Gubernur dari Papua Barat, Pak, selamat datang, selamat gabung sama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Pak Mangindaan, saya kira banyak sekali tokoh-tokoh nasional. Saya tidak ada waktu untuk menyapa dan sebut satu persatu, maaf, saya mohon maaf. Saya mau juga aturkan terima kasih kepada panitia. Ini yang luar biasa. Istri Direktur Utama Pertamina ikut menjadi panitia. Ini luar biasa. Luar biasa. Nanti saya akan telepon Pak Simon. Ucapkan terima kasih langsung. Luar biasa. Dalam waktu yang diberikan kepada saya mau sampaikan saja bahwa ada beberapa hal yang kita harus ingat, bahwa saya berharap, Pak Prabowo berharap bahwa anggota Gerindra termasuk dari sayap Kristiani dan tetap rendah hati, kita tetap tidak sombong, tetap tidak arogan, tidak angkuh saat sekarang Gerindra dalam kekuasaan. Kita ingat bahwa kita kalah 3 kali. 2009 kalah, 2014 kalah, 2009 kalah. Namun berkat Tuhan kita menang 2024. Dengan pengalaman yang begitu lama, kita bisa belajar. Dan sekarang kita menyaksikan, saya menyaksikan, Pak Prabowo menyaksikan apa yang terjadi saat kita dalam kekuasaan dan datang godaan. Pak Prabowo cerita sama saya, dia sudah beberapa kali sudah mau disogok. Saya terus terang aja, saya bersaksi, saya tidak mau disogok. Tapi saya kira ini Tuhan yang bertindak. Sampai sekarang ini Pak Prabowo tetap menolak. Tuhan Yesus Kristus saksi saya juga menolak. Saya kembalikan uang, saya kembali macam-macam, Pak Prabowo sudah.
Ini adalah tantangan kita Gerindra. Saya berharap tokoh-tokoh nasional dari Gerindra sekarang jadi gubernur, jadi bupati, jadi penguasa, tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap dilindungi, kita ada perisai untuk menolak godaan yang tetap datang. Dan saya kira di masa depan tetap kita akan digoda. Tapi kita percaya iman kita tetap. Kita menolak godaan setan. Kita didirikan, kita di Pak Aristo tadi sampaikan, kita didirikan pada intinya untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia, terutama yang melarat, yang miskin, yang termarginal, yang tidak diberikan kesempatan selama ini. Ini adalah tujuan Gerindra dan saya berbangga. Saya berbangga bahwa sekarang Partai Gerindra diberikan kesempatan untuk semakin memperbaiki bangsa Indonesia. Kita berikan kesempatan karena didik kita dalam kekuasaan. Dan apa maknanya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki nasib bangsa, antara lain tadi sudah disebut, panitia tadi yang sebut, sudah ada program-program yang sudah direncanakan lama. Program makanan bergizi gratis itu direncanakan, digagas 18 tahun yang lalu. Ini bukan ide baru. Ini ide yang saya bahas dengan Pak Prabowo tahun 2006. Waktu itu idenya adalah susu sebagai bentuk asupan gizi. Namanya waktu itu Revolusi Putih. Yang berubah namanya sekarang makanan gratis, makanan bergizi gratis. Dan tujuannya adalah pada nanti kita sudah sanggup dan mampu untuk memberikan semua yang perlukan, kita Gerindra dan pemerintah, kita akan berikan setiap hari sepanjang tahun untuk 78 juta anak dan 4 juta ibu-ibu yang hamil. Kenapa? Ini sebetulnya sudah kita ketahui sudah lama. 18 tahun yang lalu Pak Prabowo bahas dengan saya bahwa dia sangat prihatin dengan data yang muncul waktu itu, yaitu 30% anak-anak di Indonesia, diantaranya 56% di Nusa Tenggara Timur, juga di Papua dan tempat-tempat lain, anak-anak menderita kondisi namanya stunting. Saya kira semua yang hadir hari ini tahu itu stunting itu apa. Itu sebetulnya ada gangguan jiwa dan gangguan fisik yang dialami anak-anak kecil karena kurang asupan gizi yang sehat. Tahun ini yang dialami adalah 25%. 25% juga merupakan suatu bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Karena tidak mungkin kita bisa bertumbuh dengan baik, seorang bisa kerja dengan baik kalau asupan gizinya buruk pada saat mereka masih kecil. Maka ini data dari pemerintah 2 tahun lalu bahwa 41% anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari lapar karena tidak sempat atau diberikan sarapan pagi. 41% dari 48 juta anak sekolah itu adalah kurang lebih 18 juta anak masuk sekolah tiap hari lapar, perutnya kosong karena orang tuanya begitu miskin. Ini adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk memberantas kelaparan dan kita berdayakan anak-anak miskin, anak melarat yang tidak sempat makan tiap pagi. Para hadirin yang saya kasihi, Indonesia sedikit terlambat
Sudah 76 negara yang sudah laksanakan program makanan bergizi gratis. Kita merupakan negara yang ke-77. Tapi tidak apa-apa, kita terlambat, tapi kita mulai. Dan kita sudah sakit. Nah ini jelas nyata program dari Gerindra yang kita cintai, saudara-saudara. Makanan bergizi gratis murni ide dari Gerindra, dan itu saya banggakan. Saya waktu itu bicara dengan kawan-kawan, kalau nggak salah Pak Yason ya, pendeta Yason ada di sini. Ada ya, Pak pendeta Yason. Pak pendeta Yason dan kawan-kawan dari PGPI mendengar presentasi paparan saya mengenai makanan bergizi gratis, dan beliau bilang, dan kawan-kawan PGPI bilang, sebetulnya ini adalah memenuhi panggilan dari Injil. Tapi tidak salah. Di sini kan banyak pendeta di sini. Kita berikan makanan kepada orang yang melarat dan lapar. Kalau tidak salah di dalam Injil kita diberkati, betul? Kalau 41% anak di Indonesia kita berikan makanan tiap hari, kurang lebih secara teori kita diberkati 18 juta kali setiap hari sepanjang tahun. Itu yang saya dikasih tahu. Itu adalah berkat yang kita dapat dari Taman Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, bapak-bapak, saya tidak banyak waktu lagi, tapi saya mau sampaikan satu program lagi. Saya berbangga juga ikut menyusun dan melaksanakan, yaitu perumahan rakyat. Perumahan rakyat. Pak Prabowo dan pimpinan nasional ingin memberikan perumahan yang layak huni untuk rakyat kita yang belum punya rumah layak huni. Dan ternyata menurut pemerintah ada 37 juta keluarga sampai 44 juta keluarga yang saat ini belum memiliki rumah layak huni. Berarti menurut pemerintah kurang lebih ada 160 juta sampai 200 juta rakyat kita yang belum memiliki rumah layak huni. Ini adalah program yang kita sedang laksanakan, dan kita akan laksanakan, dan kita akan berhasil. Karena kita sudah lihat, kita mampu dibantu negara-negara bersahabat, antara lain Uni Emirat Arab, Qatar, dan negara-negara lain. Kita akan laksanakan dan kita mampu laksanakan. Dan ini adalah program yang saya ikut menyusun, melaksanakan. Hanya satu cerita yang saya mau sampaikan, satu peristiwa. Beberapa minggu lalu, sebelum tahun baru, saya diajak Pak Marwar Sirait selaku Menteri Perumahan. Kita adakan acara di rumah susun Rawa Buaya. Dan di situ ada upacara sedikit, upacara kecil. Keluarga-keluarga yang berpuluh tahun tinggal di kolong jembatan diberikan apartemen dengan murah sekali untuk disewakan. Di situ saya melihat dan saya diperkenalkan dengan satu keluarga yang representatif. Keluarga ini seorang nenek, seorang ibu, dan seorang anak. Bapaknya, kakeknya udah meninggal. Mereka 27 tahun tinggal di bawah jembatan. 27 tahun. Mereka tidur di situ, mereka dilahirkan di situ, mereka makan di situ, dan mereka mandi di situ. Jembatan yang rendah. Orang masuk ke situ harus jongkok. 27 tahun.
Mereka tinggal di situ. Dan banyak yang seperti mereka. Banyak sekali seperti mereka. Saya berbangga bahwa kita sekarang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa memperbaiki nasib ratusan ribu orang seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ratusan ribu orang. Saya berbangga kita ada seorang Menteri Perumahan yang kebetulan saja juga seiman dengan kita, Pak Marwar Sirait, bisa melaksanakan program dengan semudah ini. Dan kita berharap tujuan kita adalah pada saat nanti God willing, insya Allah 10 tahun lagi Pak Prabowo lengser dan pensiun, kita sudah laksanakan program 30 juta unit rumah untuk rakyat Indonesia. Ada program-program lain, tapi saya cukup di sini. Saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, pada Pak Nixon, Pak Fahri Francis, kawan-kawan semuanya, Ibu Dirut Pertamina, luar biasa. Nanti saya telepon Pak Dirut nanti ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas tersegaranya acara ini. Kita diberkati, betul-betul diberkati hari ini. Terima kasih panitia, terima kasih Kira. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam. Izin Bapak, boleh berkenan tetap di atas panggung Bapak. Pak, meskipun gitu kan saya tetap kader Gerindra Pak. Masih anggota Dewan Pembina juga Pak. Luar biasa ya, kita tepuk tangan untuk beliau. Kemana ini Pak, itu yang Pak, jadi MC? saya dapat kabar dari Putra juga Pak. Konon katanya bulan Januari ini bulan yang spesial gitu Pak. Betul ya Pak? Betul. Ini adalah hari ulang tahun perkawinan. Wah, Ke luar 43. biasa. Kalau itu boleh saya undang Ibu Ani Hasim Joyo Hadikusumo untuk ikut naik ke atas panggung, Ibu. 43 tahun, Bapak? Lupa. 43 tahun. Wow, Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Keren. luar biasa. Putra 3, cucu 5. wow 5. Itu MC-nya Ibu Dirut. Jadi Kita Bapak wawancarain. berkenan, Bapak izin kami dari panitia ingin ikut bersyukur bersama Bapak Hasim dan Ibu Ani. Bersyukur karena Tuhan sudah boleh menyertai rumah tangga dari Pak Hasim dan Ibu Ani selama 43 tahun. Tepuk tangan dong buat Pak Hasim dan Ibu Ani. Bu Ani, kita ngobrol dikit. Gimana Bu? 43 tahun ya, Bu, maaf, Bu, ya. mendampingi seorang Bapak Hasim. Mungkin ada kesan atau tips buat kami supaya rumah tangganya juga bisa panjang usianya Bu. Banyak Pak Hasim minta ngasih lagi. Terima kasih Ibu Gembala sudah boleh meluangkan waktu untuk memimpin doa syukur atas ulang tahun pernikahan dari Pak Hasim dan Ibu Ani. Bapak Hasim dan Ibu Ani boleh dengan mari saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk Bapak Hasim dan Ibu Ani. Sudah menjalani perkawinan yang ke-43 tahun. Puji Tuhan, haleluya. 43 tahun bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sedikit, tapi itu sudah lama. Tapi kita berdoa untuk selama-lamanya beliau selalu jadi satu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersama berdoa untuk Bapak Hasim dan Ibu Ani ya Tuhan Yesus.
Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau pada hari ini tepat 43 tahun pernikahan Bapak Hasim dan Ibu Ani. Berikan Tuhan Yesus Hasim dengan Ibu Ani, ikat Tuhan Yesus Ibu Hasim dan Ibu Ani dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus dalam perkawinan selalu dalam kemesraan, dalam kasih mula-mula mereka bertemu, selalu cinta yang membara dalam nama Tuhan Yesus, dan apapun yang dibutuhkan dalam rumah tangga selalu tercukupi. Berkati Pak Hasim dalam pekerjaan selalu naik, tidak pernah turun, dan pakai Pak Hasim juga keluarga menjadi alatmu yang tangguh untuk bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Pakai ya Tuhan Yesus dalam pemerintahan ini, biarlah Tuhan Yesus Engkau tahu isi hati Pak Hasim dan Ibu Ani untuk negara Indonesia ini dan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Hasim dan Ibu Ani selalu sehat, sehat sempurna, panjang umur, dan berikan Tuhan Yesus bersama anak, mantu dan cucu sejahtera, sukacita, damai, dan berikan Tuhan Yesus juga kami minta kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi presiden yang dipilih oleh rakyat Tuhan Yesus untuk menjadikan Indonesia damai, Indonesia maju, aman, nyaman, dan aman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi ikat Pak Hasim dengan Ibu Ani dengan tali kasih-Mu yang tidak terputuskan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, dan berikan selalu dalam kasih mesra, kasih mula-mula, dan selalu dalam cinta yang membara setiap hari dalam keadaan damai, sejahtera, sukacita, dan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyerahkan Pak Hasim dan Ibu Ani ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, 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 amin. Terima kasih untuk doa yang telah diberikan kepada kami. Izinkan pada hari yang indah ini, saya ingin bersaksi bahwa yang membaptis Bapak Hasim adalah almarhum Bapak Pendeta Pariaji. Pesan beliau hanya satu, bawalah Tuhan Yesus kemanapun engkau pergi. Saya akan mendampingi dari belakang. Sekali lagi terima kasih Ibu Pariaji beserta seluruh keluarga karena atas doa dan pendampingannya sehingga kami boleh menjadi ikut Tuhan Yesus. Terima kasih.
persembahan dari orkestra lagu Joy to the World.